bisa ya. Tunggu kuliahnya selesai dulu. Ya, kuliahnya selesai dulu nanti dosennya marah itu ya. Sambil kuliah kok nikah. Kuliahnya selesai dulu, keluar kuliah, pulang dulu baru nikah begitu. Ya, maksudnya bukan begitu ya. Maksudnya menikah sambil menempuh masa kuliah. Dan sebenarnya bagian tema ini saya ambil dari buku saya ya. Buku saya mungkin sudah ada yang tahu ya. Buku saya ini Terlanjur Cinta. Ya, ini salah satu episode dari Terlanjur Cinta, bagaimana bercerita tentang nikah sambil kuliah. Oke, kita lanjutkan. Mungkin saya minta tolong di next. Iya, ini tentang apa? Sekelumit problem tentang menikah sambil di masa kuliah, begitu ya. Bukan sambil kuliah, menikah di masa kuliah ya. Dan saya yakin ya, kalau ditanya mahasiswa pemuda mau nikah nggak? Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau menikah? Semua mau nikah begitu ya. Siapa yang nggak mau? Nah, hanya saja ada yang perlu kita diskusikan, kita musyawarahkan ya. Dan ini adalah suatu keputusan yang besar. Kenapa? Karena menikah itu adalah misakon ghalidha. Nikah itu ya bukan main-main. Nikah itu serius. Ya, sedangkan pacaran mohon maaf ya itu dia main-main. Makanya pengen dimainin atau pengen diseriusin gitu aja deh. Nah, jadi problemnya ya menikah itu pertama mitsaqun ghalidha. Jadi ada suatu perjanjian yang ghalidh, yang berat gitu ya. Kenapa? Karena di situ ada perpindahan tanggung jawab dunia akhirat dari bapaknya menuju suaminya. Mitsaqun ghalidha. Ya, bahkan termasuk perjanjian yang berat, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, engkau menghalalkan farjinya para perempuan tersebut dengan kalimat Allah. Ya, wa akhaftumuhum dan kalian ambil dari bapak-bapak mereka begitu ya. Nah, kalau kita bicarakan gitu ya beberapa problem ya berapa yang perlu didiskusikan, yang perlu dimusyawarahkan terkait dengan ini, ada berapa hal. Pertama, kuliah. Kuliah ini adalah amanah dari orang tua dan tentunya kita juga perlu mencari ridho orang tua ya. Sebagaimana hadis ridallahi fi ridal walid, sukhtullahi fi sukhtil walid. Ridho Allah itu bergantung dengan ridho orang tua dan tentunya orang tua yang benar gitu ya. Orang tua yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah artinya tidak melanggar, dan murka Allah tergantung murkanya orang tua ini secara umum. Kemudian juga kita perlu bicarakan juga menikah sambil kuliah, terutama bagi laki-laki, bagaimana mencari nafkah. Ya, nanti kita akan bahas ya, karena nikah itu butuh nafkah, butuh uang. Ya, bukan sekedar membeli makan cinta ya. Kamu melamar anakku ya. Ya, saya ingin melamar anak bapak. Kamu kasih makan apa anakku nanti? Aku kasih makan cinta, Pak. Masya Allah. Dan yang melamar anak bapak adalah orang yang kaya. Kenapa? Barang siapa yang sholat subuh, sholat qobliyah, sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya saya sering sholat sunnah fajar, Pak. Saya orang yang kaya dunia seisinya begitu ya. Apakah begitu ya cara ngelamarnya ya nanti? Kemudian berbagi waktu dan cinta ya. Mau nggak mau harus berbagi. Ya. Kuliah banyak tugas, laporan, ujian, praktikum, apalagi anak kedokteran, anak FK, Masya Allah ya. Berbagi waktu dengan cinta, dengan istri, belum lagi kalau punya anak. Belum lagi perempuan ya harus hamil. Bolehkah menunda kehamilan ya karena harus lulus, karena syaratnya dari orang tua boleh nikah kadang-kadang tapi jangan hamil dulu begitu ya, boleh nggak? Kemudian juga waktu dengan sahabat berkurang, mau nggak mau ya nongkrong-nongkrong dengan sahabat, ngumpul, jalan-jalan, kajian bareng, perginya ini ini waktu yang berkurang dengan sahabat. Dan yang paling penting adalah perlu kita perlu belajar dari pengalaman ya, dan yang paling penting adalah musyawarah dan tanya dengan yang sudah berpengalaman. Tentunya pengalamannya nikah di masa kuliah. Ya, jadi ini yang perlu kita diskusikan. Jangan hanya sekedar semangat atau sekedar terlalu panas karena dikompor-komporin gitu ya. Akhirnya semangat tanpa ilmu, tanpa pengalaman, tanpa musyawarah. Akhirnya kita jumpai beberapa orang yang gagal juga. Yang gagal, yang kuliahnya juga hancur. Ini bukan menakut-nakuti tetapi ada.
tetapi ada ya. Oleh karena kita harus hati-hati dan bukan mengeneralisir ya. Oke, saya minta tolong di next. Ya. Ya ini ya buku buku yang saya ambil dari buku Terlanjur Cinta. Ya, Terlanjur Cinta. Ya oke. Mungkin terlalu cepat kayaknya ya. Di next coba oke. Ya, saya ambil dari buku Terlanjur Cinta ya. Jadi ini dan ini kurang lebih ya saya bahas tentang di bab ini ada saya bahas 4 bab ini. Pertama, 4 permasalahan utama cinta asmara ya. Pertama mabuk cinta. Ya, mabuk cinta ya, sudah terlanjur mabuk ya. Pokoknya susah dinasehatin. Yang kedua, laki-laki yang bingung mencari cinta karena hakikatnya laki-laki mencari. Yang ketiga, wanita yang cemas menunggu cinta karena hakikatnya wanita itu menunggu. Ya, kemudian yang keempat sudah saling mencintai tapi belum mampu menikahi. Nah, ini saya ambil dari bab yang keempat ini. Ya, dan ini ada beberapa ilustrasi ya. Ini akhwatnya menunggu di atas. Ya, kemudian dia menghadap sana, jual mahal begitu ya. Yes. Memang akhwat begitu ya, jual mahal. Ya, tapi dikit-dikit noleh gitu ya. Sedangkan ikhwannya dengan penuh perjuangan naik memperjuangkan karena pembuktian cinta itu tidak mudah. Ya, dia naik ya. Ini curamnya ke atas ya, bukan ke depan. Butuh perjuangan yang luar biasa untuk menghalalkan si fulanah, masya Allah. Tapi fulanahnya jual mahal, masya Allah gitu ya. Oke baik, kita lanjutkan next. Iya. Ya baik ya, ini bab dari tadi ya, bab yang kita sebut terlanjur mencintai tapi belum belum mampu menikahi. Ya, ini banyak terjadi terutama di dunia kampus. Bagaimana ya? Karena ketemu, melihat, memandang, kemudian jatuh cinta itu wajar. Ketika kuliah ya melihat, bertemu, praktikum, melihat, bertemu, jatuh cinta, pasti jatuh cinta. Ya tertarik. Ya di Rohis juga koordinasi bertemu jatuh cinta. Ya, tetapi dan kenapa ya semua karena bertemu ikhtilat, berjumpa, bertatap mata, saling lirikan, beradu pandangan, akhirnya muncullah rasa. Kalau dulu pernah melihat, kalau dulu pernah membaca, anak-anak sekarang mungkin belum tahu peribahasa ya, tapi kalau kita orang dulu tahu peribahasanya. Dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ya, semua pandangan tidak bisa dihindari ya. Dan ini mayoritas yang terjadi di dunia kampus. Ya, saya punya tulisan nanti di buku tersebut, silahkan dibaca. Mahligai cinta di pelataran kampus. Ya, ini salah satunya ini. Ya, belum mampu menikahi. Kenapa sudah saling mencintai? Gimana? Ya harus selesai kuliahnya dulu, belum bisa nikah. Harus menahan dan menahan ini berat. Oke, kita lanjutkan. Next. Iya, dan ini satu bab ya, bab yang ini pertama terlanjur mencintai tapi belum mampu menikahi ya. Sebenarnya jatuh cinta itu nggak salah ya, karena cinta nggak pernah salah. Yang salah adalah bagaimana memfollow up cinta. Ya, panah cinta itu sebenarnya siksaan. Dia luka yang harus segera disembuhkan. Ya, tidak mudah mencabut panah cinta karena panah cinta kebanyakannya mempunyai kait-kait di ujungnya. Kalau ditarik paksa akan merobek dan mengoyak daging dan luka semakin besar dan parah. Tetapi kalau dibiarkan racun khamar asmara segera menyebar, menjalar melalui darah dan bersemayam kuat di otak pikiran. Karena racun itu otak ya, dan otak adalah raja seluruh tubuh dan setan akan berkuasa mengalir di dalam aliran darah manusia. Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana yajri min ibni adama majrud dam. Sesungguhnya setan mengalir ke dalam tubuh manusia melalui peredarannya. Jadi kalau sudah jatuh cinta itu nggak masalah. Wajar jatuh cinta, itu normal. Yang jadi masalah adalah follow up cinta itu bagaimana? Ya, follow up cinta. Ya, apakah dia dibiarkan menjadi khamr asmara atau dia malah disucikan dengan ikatan pernikahan? Ya, kenapa? Karena obat dari jatuh cinta adalah pernikahan. Lam yuro lil mutahabbaini mislun nikah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dilihat sebagai suatu solusi terbaik bagi orang yang lil mutahabbaini
dua orang yang saling mencinta, yaitu menikah, seperti itu. Ya, oke kita lanjutkan. Nah ini ya, jadi memang berat ya, betul berat itu kalau sudah jatuh cinta terus nggak mampu menghalalkan, ini berat ya. Ini saya ambil dari buku yang tadi, betapa banyak orang mampu menahan puasa sehari penuh, menahan bekerja berhari-hari, bahkan menahan berdiri sholat malam semalam suntuk. Tapi belum tentu dia mampu menahan gejolak cinta. Illa man rahimahullah, kecuali yang Allah rahmati. Kenapa? Karena gejolak cinta bagaikan air mendidih. Gelembung didihnya tidak tertahankan menuju ke atas. Ya, saya yakin ya ada yang merasakan seperti ini mungkin yang mengikuti ya, dan semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan next ya. Di next. Ya, berbicara tentang menikah gitu ya. Tadi saya bilang tadi ya, siapa sih mahasiswa Islam, mahasiswa Muslim yang nggak pengen menikah? Semuanya pengen menikah begitu ya. Nggak ada yang nggak. Siapa nggak mau? Ya, menikah itu suatu kenikmatan. Ya, suatu kenikmatan menikah, dan sendiri itu nggak nikmat. Ya, kenapa saya bilang sendiri nggak nikmat, atau mohon maaf ini ya, jomblo nggak nikmat ya. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW, ma fil jannati a'zab. Di surga tidak ada jomblo. Ini hadis. Saya ulangi, di surga nggak ada jomblo. Ini hadis Rasulullah SAW. Bukan artinya kalau mati jomblo nggak masuk surga gitu ya. Bukan. Aduh, jangan sedih dulu nih. Ya, bukan artinya kalau mati jomblo nggak masuk surga. Bukan. Maksudnya di surga nanti semua akan diberikan pasangan. Semua akan ada pasangannya. Dan ini para ulama menjelaskan hadis ini bukti bahwasanya menikah itu nikmat dan jomblo itu tidak nikmat ya. Tapi makanya semuanya pasti ingin nikah. Siapa yang tidak mau? Semua ingin nikah begitu. Oke, kita lanjutkan. Dan ini ya, saya buatkan sajak puisi ya bagi ya para jomblo ya, mudah-mudahan bisa mewakili ya. Pertama, menikah bukannya nggak mau, tapi masih ada amanah orang tua, kuliah, senyum harapan ibu. Ya, sementara aku belum waktunya dan tak mampu. Solusinya adalah puasa, kegiatan positif, belajar giat, lulus cepatnya, karena aku sadar 1 menit terlambat lulus, 1 menit pula terlambat nikah. Ya. Makanya skripsi itu harus segera digarap ya. Oke, ya. Jadi makanya ada ungkapan sebaik-baik skripsi yang bukan banyak revisi dan tidak menunda resepsi gitu ya. Itu sebaik-baik skripsi ya, Masya Allah. Ya bukannya nggak mau, ya, bukannya nggak mau nikah, tapi kadang sudah lulus, sudah kerja, orang tua punya utang, adik-adik bersandar di pundakku, aku menanggung semuanya. Ya tak ingin keluarga jauh di pandangan manusia. Ya ada juga yang sudah lulus, ya dia memikirkan orang tua, memikirkan adik-adiknya, dia pundaknya, belum lagi ada yang sudah ayahnya meninggal, tulang punggung keluarga, ibu, adik-adik gitu. Oke, di next. Dan aku pun salut ya, sebagian sudah menikah, ada yang menikah sambil kuliah. Ada juga yang lulus langsung menikah, menyempurnakan setengah agama. Aku pun sangat ingin seperti kalian. Ya, aku lebih saluti kalian. Setelah amanah selesai, kukabarkan. Yang aku lebih salut daripada kalian adalah kalian menawarkan calon. Karena jomblo tidak butuh banyak motivasi, tapi butuh dibawakan calon, gitu ya. Meskipun sindiran itu tidak main-main, ya, tapi terkadang menusuk. Aku pun memaafkan karena itu tanda cinta kalian. Jadi seperti ini ya, kadang-kadang jomblo terlalu banyak dimotivasi. Ya, padahal jomblo nggak butuh motivasi, sudah motivasi kuat. Tapi butuh dibawakan calon, gitu aja deh ya. Jadi nggak usah kebanyakan dimotivasi jomblo tuh. Ya tinggal gini aja, gimana udah nikah belum? Ayo semangat nikah, bukan begitu. Nih ada calon nih, mudah-mudahan cocok. Nah, itu apa namanya keinginan terbesar hati hati yang paling dalam dari para jomblo. Dan meskipun sindiran, para jomblo nih bahasanya sering dibully ya, sabar gitu ya, sering dibully. Kadang-kadang ada mantan jomblo baru nikah langsung langsung bully jomblo begitu ya. Jadi dia mantan jomblo baru nikah aja malamnya langsung bully jomblo ya. Jadi jangan ya, kasihan ya, jomblo-jomblo jangan dibully.
tidak perlu terlalu banyak motivasi, tapi langsung dibawakan calonnya. Jadi sabar ya. Dan bulian jomblo nih banyak, masya Allah ya. Hati-hati ya. Ya sabar ya. Ada yang bilang ya, kenapa zombie itu jalannya rame-rame? Ya, kenapa zombie jalannya rame-rame? Iya, karena kalau jalannya sendiri namanya zomblo gitu ya, masya Allah banyak ya. Itu apa namanya sindiran ya buat jomblo dan sebagainya. Dan satu yang perlu saya ingatkan bahwasanya lagi rame di Instagram dan di mana-mana begitu ya. Ada beberapa orang memamerkan kemesraan dengan pasangannya untuk memotivasi jomblo. Ini nggak benar ya. Jadi tidak boleh ya memamerkan kemesraan untuk memotivasi jomblo ya. Karena yang pertama memamerkan kemesraan, dia akan memamerkan dirinya dan istrinya. Belum istrinya itu berhias. Dan kemudian yang kedua, kita khawatirkan itu untuk nyindir gitu ya, menunjukkan apa namanya, pengen bully begitu. Kemudian yang ketiga, ya ini jomblo nggak perlu banyak motivasi. Simple, bawakan calon aja, cariin calon, bantu ya seperti itu. Oke, di next silakan ya. Dilanjutkan slide-nya. Ya, nah untuk itu doa kalian aku harapkan daripada sindiran apalagi hinaan ya. Kadang jomblo dihina ya, kasihan ya. Aduh, sendiri ya. Apalagi sekarang ya apa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu ya. Yang lain sudah ke penghulu, masih sahur sendirian gitu ya, masya Allah ya. Ini juga apa namanya dihindari ya yang seperti ini. Diganti ya. Semoga segera ke penghulu agar tidak sahur sendirian. Amin. Nah, begitulah ya. Jadi jangan ya. Oke, beruntunglah kami dengan agama. Jadi alhamdulillah ya banyak pemuda-pemuda kuat ya. Dia belum bisa nikah tapi kuat ya. Dia bisa menahan. Kenapa? Dengan kegiatan positif pemuda menjalani dunia dengan ridho Rabb kami dan untuk menyempurnakan separuh agama kami. Idza tazawwajal abdu faqad kammala nisfal din falyattaqillahi fil baqi. Apabila seorang telah menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Dan hendaklah dia bertakwa dengan setengah yang lainnya. Oke, kita di next ya. Di next, tak tolong. Nah ini ya, jomblo nggak butuh banyak motivasi, cukup bawakan calon aja. Oke, next. Di next. Ya, dan ini yang penting tadi ya, menikah sambil kuliah ya apa. Yang paling penting adalah pertimbangan harta, nafkah untuk menikah, begitu ya. Ini yang paling penting jadi pertimbangan terutama laki-laki ya, terutama laki-laki. Ya, dan ini bukan bermaksud mengecilkan semangat nikah atau menakut-nakuti. Ya, bukan buat nakut-nakuti atau mengecilkan semangat nikah para pemuda begitu. Tapi harta itu perlu, walaupun tidak harus banyak. Intinya jangan nol sama sekali ya. Mau nikah nggak punya nol sama sekali ya. Kalau saya dulu saya punya bisnis jual buku kecil-kecilan, yang penting ada begitu ya. Jangan nol sama sekali. Oke. Nah, kemudian ada usaha yang dirintis dan usaha itu termasuk keberkahan gitu. Kenapa? Karena ada hadis ya, hadis anjuran pemuda menikah itu ada ba'ah hadis itu. Dan ba'ah ini pendapat terkuat adalah harta. Ya, jadi ada hadisnya. Oke, coba di next hadisnya. Next. Nah, ini ada hadisnya. Ya, sudah hafal insya Allah paling sering dengar nih. Bahkan digunakan untuk membuli gitu ya. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila sudah punya ba'ah. Nah, ba'ah ini ada dua pengertian. Penjelasan ulama. Pertama, kemampuan untuk, mohon maaf ya, kemampuan untuk berjima. Yang kedua adalah kemampuan menafkahi. Dan pendapat terkuat ini adalah kemampuan menafkahi. Kemampuan menafkahi. Karena pemuda ya sudah mampu jima begitu ya. Sehingga nih saya ambilkan apa namanya atau nikah al-qudratu ala mu'natil mahri wan nafaqah. Ini penjelasan dari hadis ini saya ambil. Jadi kemampuan ba'ah itu adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan menafkahi. Nah, sehingga coba perhatikan garis merah ini, kalau pengen niat menikah itu ya tidak tidak mesti punya pekerjaan tetap, jadi PNS, jadi apa, tetapi berusaha tetap bekerja, punya mental tegak ya, untuk bekerja, mau bekerja asalkan halal, bergerak ya, punya pandangan, punya musyawarah begitu ya. Ini yang paling penting begitu. Oke, di next.
Ya, dan memang tadi ya ada kisah yang kita sampaikan, nikah tanpa perhitungan ya, karena, semangat saja di awal tanpa ilmu atau terlalu banyak dikompor-komporin, terlalu banyak disindir-sindir gitu ya, "Berani nggak lo nikah lo?" Gitu aja takut gitu ya, ya. Sahabat aja dulu nikah walaupun miskin nikah gitu ya, dan akhirnya, saya jumpai ada ini kasus ya, bukan generalisir ya. Kasus agar kita hati-hati ya, jadi akhirnya hutang sana sini, rumah tangga hancur, bahkan hilang dari peredarannya. Jadi, di kajian juga hilang dan sebagainya begitu. Ya, jadi pertimbangan begitu ya, jangan asal-asalan nikah tersebut ya. Jadi kita ini bukan nakut-nakutin, jadi kita sikap pertengahan, seperti itu dan memang perlu banyak yang dipertimbangkan. Dan juga termasuk nafkah, kalau orang tua sanggup menanggung dan membantu sementara, ini termasuk ba'ah. Ya artinya, ketika kuliah orang tua memberi subsidi dulu sementara begitu ya. Ini, apa namanya, termasuk ba'ah dan saya dulu juga begitu. Saya juga ketika nikah sama koas masih disubsidi orang tua sedikit sedikit ya insya Allah, masih disubsidi. Tapi saya punya tabungan dan saya sudah, mau merintis bisnis saat itu dan alhamdulillah bisnisnya berkembang sampai sekarang, bertahan, bahkan udah besar ya, alhamdulillah dirintis ya. Nah, sehingga ini butuh pertimbangan. Jangan sampai ya cari pembenaran, sahabat dulu miskin-miskin tetap nikah, bahkan mahar pakai cincin besi begitu ya. Jawabannya ya memang kalau punya keimanan seperti sahabat, oke lah. Ya, tapi ini kan orang di zaman sekarang ini nanti cuma punya cincin dari besi, nggak punya makan, ini ya emosi meningkat, ya ini dan sebagainya, marah, protes, pusing, ya ini akhirnya ya berpengaruh dengan rumah tangga dan akhirnya ya mohon maaf ya, ada yang cerai juga dan akhirnya apa, rusaklah nama dakwah. Sehingga orang-orang awam menilai, nah ini ya nikah muda nih ya seperti ini begitu loh. Padahal yang berhasil nikah muda teman-teman saya banyak, tapi tentunya penuh pertimbangan begitu ya, nggak sembarangan. Oke oke di next, ya di next ya. Dan juga kalau kita niatnya ikhlas gitu ya, ya niatnya ikhlas gitu, insya Allah Allah akan membantu kita. Bahkan menjadikan kita kaya. Sebagaimana firman Allah, iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka miskin, dengan menikah Allah akan kayakan. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Ya, carilah kekayaan dengan menikah. Kenapa? Karena faktanya kalau saya lihat itu yang sudah menikah yang kaya, yang sukses, yang apa. Sedangkan kalau jomblo itu kadang-kadang jarang ya. Yang nikah, yang sudah nikah-nikah yang kaya. Jomblo kenapa? Karena pengaturan keuangan, pengaturan ini, pengaturan masa depan dan sebagainya itu ketika sudah menikah. Justru pengaturan keuangan, pengaturan pola hidup, target ya dan yang paling penting pengaturan kekayaan, tabungan itu malah lebih teratur setelah menikah. Justru yang sudah punya gaji, punya apa, tapi jomblo, uangnya dihabisin nggak jelas. Dihabisin ke sana, nongkrong, dihabisin ini. Jadi pengaturan kehidupannya nggak jelas. Makanya ini sesuai dengan hadis ini, begitu ya. Ya, sesuai dengan hadis ini. Oke, di next lagi. Nah, jadi dan ini yang terakhir ya, saya sengaja percepat ya, karena ini sudah setengah jam, gitu ya. Eh, Dan ini kalau memang belum bisa menikah ya, belum bisa menikah ketika kuliah, maka mungkin ini adalah cara Allah, jomblo ini cara Allah mengistirahatkan aku dari cinta yang salah. Ya, selama jadi jomblo berusaha tetap baik, ya, maka kalau berusaha tetap baik nanti akan menemukan orang yang baik. Kalau enggak, kalau tidak ditemukan oleh orang yang baik begitu ya. Ya, demikian insya Allah. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas materinya. Sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab aja. Nah Ustadz, berikut sudah ada pertanyaan Ustadz yang ditanyakan yang Mas Lido. Saya bacakan ya Ustadz. Ustadz, saya ingin menikah saat kuliah semester 6. Nikah tanpa jatuh cinta. Saya mohon kepada Allah agar saya dapat membangun cinta dengan suami. Apakah menikah tanpa cinta itu baik Ustadz? Ya, baik ya. Ini pertanyaannya menikah tanpa jatuh cinta, memohon kepada Allah agar membangun cinta dengan suami. Yang pertama, ya
menikah tanpa jatuh cinta ini bukan mutlak berarti ya, nggak mutlak ya, pasti jatuh cinta. Kenapa? Karena ya ketika ta'aruf itu, itulah yang menyebabkan dia jatuh cinta gitu kan ya, tertarik. Ketika ta'aruf ya, ketika mendengar dia ternyata meskipun kuliah tapi bisa bahasa Arab, meskipun kuliah jadi imam masjid, meskipun kuliah ya dia membuat bisnis kecil-kecilan. Jadi mungkin ini tidak mutlak begitu. Pasti ada jatuh cintanya, pasti tertarik. Ya karena kalau nggak tertarik, nggak mungkin mau nikah, nggak mungkin mengiyakan begitu ya. Tidak mungkin mengiyakan seperti itu. Ya pasti menikah kecuali kalau menikahnya ya, zaman Datuk Maringgi dan Situ Nurbaya ya, nikah paksa. Nah ini beda kasus begitu ya. Ini beda beda kasus oleh karena itu. Nah, jadi mungkin maksudnya ada ketertarikan, tetapi lama-lama perlu membangun cinta dan kasus-kasus seperti ini banyak. Intinya tertarik dulu, ridho dulu yang penting, ridho dan tertarik dan yakin dengan sholat istikharah kepada Allah itu adalah jodoh terbaik kita. Insya Allah nanti cinta akan datang seiring dengan waktu, asalkan keduanya itu berhias dengan agama dan akhlak yang mulia. Cinta itu akan datang, insya Allah demikian. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Lalu langsung ke pertanyaan selanjutnya aja Ustadz. Ustadz, bagaimana kita menjaga diri saat perkuliahan ketika belum mampu menikah Ustadz? Iya, baik ya. Bagaimana menjaga diri? Ya, menjaga diri ketika kuliah. Jawabannya adalah memang secara teori ya sulit begitu ya. Seperti menundukkan pandangan, meminimalkan ikhtilat itu sangat sulit. Ya, dan saya pun mengalami begitu ya. Mengalami ya. Jadi bagaimana ya kita meminimalkan dan fattaqullaha mastata'tum. Dan yang paling penting ya, jangan coba-coba melangkah walaupun satu langkah saja. Jangan ya, jangan pernah melangkah sedikit pun. Contoh misalnya mulai bahas-bahas akhwat, ya bahas-bahas ikhwan gitu ya, mulai chatting-chatting itu jangan dihindari. Ini mulai langkah lama-lama, langkah-langkah ini akan berlanjut ya. Ini yang berlanjut dan ini pengalaman kita teman-teman kita dulu yang kayak begini nih, yang ngomongin ahwat ya fulanah, masya Allah 8,5, fulanah 6,5 nggak jadi fulanah begini ya. Jadi itu juga ahwat juga ngomongin ikhwan begini dan bermudah-mudah berkomunikasi tanpa kepentingan. Ini yang menyebabkan mulai masuk pintu setan tersebut ya. Akhirnya ya mau nggak mau banyak yang terjerumus dalam dalam tadi khomer asmara, tersiksa ya, tersiksa ini khomer asmara seperti orang kecanduan, tapi menghalalkan nggak bisa ya. Mau pacaran nggak enak, apa kata temen nanti ya, apa kata ikhwan pengajian gitu. Nggak bisa, akhirnya tersiksa. Makanya cara paling baik adalah ya sudah ya, jangan coba-coba mendekat, kemudian kita sibukkan dengan hal-hal positif ya. Sibukkan dengan hal-hal positif, pokoknya nanti aja deh, nggak usah ikut-ikutan perburuan akhwat, nggak usah ya. Demikian juga akhwat juga nggak usah chatting-chatting dengan ikhwan, kalau ada ini langsung blok aja deh begitu ya. Nah kita kita baik aja ya, istilahnya kita memperbaiki diri, menjaga kualitas diri dan menyibukkan dengan menyibukkan dengan hal positif, insya Allah itu akan bantu. Dan alhamdulillah itu yang saya jalankan dulu. Saya jalankan dulu seperti itu. Kalau udah masalah begitu saya nggak ikut-ikutan gitu ya. Fokus aja deh. Ya kenapa? Karena nggak ada gunanya dan tersiksa juga. Nggak ada guna dan tersiksa. Saya sibukkan. Ada yang lebih nikmat saat itu belajar bahasa Arab saat itu. Jadi zaman saya kuliah, saya belajar bahasa Arab ya. Saya belajar Al-Quran ya, belajar fikih, belajar usul fikih itu jauh lebih nikmat daripada membahas ahwat, ya, chatting-chattingan dan nggak ada gunanya juga. Ya mungkin demikian insya Allah. Baik Ustadz, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, bagaimanakah cara memastikan calon pasangan halal kita itu baik agama dan akhlaknya? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik Ustadz. Iya baik ya. Bagaimana caranya ya? Caranya untuk mengetahui calon itu baik agama dan akhlaknya. Oke baik. Saya ada tulisan terkait hal ini. Ya, saya punya tulisan terkait hal ini dan punya kajiannya juga nanti ya, merujuk ya. Jadi kalau membahas ini agak panjang.
Yang pertama kalau secara umum ya, secara umum kita mengetahui mengetahui akhlak dan agamanya, pertama tentu saja kita melihat bagaimana keseriusannya belajar agama. Dan ini diketahui oleh para ustadz-ustadz yang membimbing atau para senior-senior. Dia rajin nggak belajar agama, rajin nggak menghadiri majelis ilmu, rajin tidak dia menghafalkan Al-Quran, ini diketahui. Kita cari informasi. Kemudian yang kedua adalah tentang akhlaknya. Dan akhlaknya itu kita tahu dari siapa? Dari teman-teman terdekat dan keluarganya. Ya, dari keluarganya dan teman-teman terdekat. Mungkin teman-teman satu kosnya. Ya, gini yang perlu kita cari informasi benar tentang akhlak. Kenapa? Karena di zaman ini saya punya tulisan juga. Di zaman ini hati-hati ya. Hati-hati kenapa? Karena sangat mudah ya orang itu tebar pesona ya dengan sosial media ya, membuat status yang terkesan soleh, membuat status terkait yang kesannya soleha, padahal semuanya kopas gitu ya. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Jadi banyak ya kesolehannya tidak nyata, hanya di dunia maya begitu. Nah, kita perlu benar-benar mencari bagaimana cara mencarinya, itu carinya. Kita cari yang di dunia nyata, cari informasi ke banyak orang. Pertama, ustadz-ustadz sekitar, senior-seniornya, dia semangat nggak? Kemudian terkait dengan akhlaknya, tanya orang-orangnya, teman kosnya. Kemudian ini kita perlu cari ya, perlu cari. Jangan hanya dipuaskan dengan testimoni orang-orang yang kita pun nggak kenal. Testimoni orang-orang yang kita pun nggak kenal. Kenapa? Karena ada beberapa ikhwan ya. Ikhwan ini saya punya kasus ya. Ikhwan ini dia memang akhlaknya rusak. Nah, tapi ketika ta'aruf dia minta testimoni orang-orang yang baik sama dia aja. Ya udah jadi testimoninya baik-baik terus gitu ya. Testimoninya ya baik-baik ya, bos baik begini suka neraktir gitu ya. Ya. Jadi begitu hati-hati dia cari testimoni dari orang yang baik-baik aja begitu. Ya, padahal kalau testimoni menikah, kalau kita diminta kita harus jujur. Dan ini bukan termasuk ghibah. Ya, mungkin demikian ya. Selebihnya nanti silahkan merujuk ke tulisan saya nanti. Ada di Muslim Mafia, saya jelaskan panjang lebar. Baik Ustadz, terima kasih. Selanjutnya Ustadz, Bismillah Ustadz, bagaimana dengan terlanjur berzina Ustadz dengan perasaan masih sama saling terikat, tapi bimbang apakah dengan menikah menjadi solusi atau tinggalkan Ustadz? Iya, kalau sudah terlanjur berzina, perasaan ini bimbang apakah nikah jadi jawabannya nikah solusi. Solusi nikah solusi paling utama. Ya maksudnya mungkin udah pacaran mungkin ya. Pacaran ya dan memang saya rasa kebanyakan solusi paling terbaik pacaran nikah sebenarnya. Kenapa kalau tiba-tiba kita suruh putus nggak bisa. Berat ini. Berat gitu ya. Tiba-tiba kamu disuruh putus berat. Ini main perasaan, Bro, gitu ya. Perasaan sakit nih gitu loh, tiba-tiba suruh putus nggak terima gitu ya. Ya, jadi nggak mudah ya, nggak semudah membalikan telapak tangan ya tiba-tiba suruh putus begitu nggak bisa. Berat gini kan ini namanya perasaan berat gitu ya. Bahkan tidak jarang kita menemui laki-laki ya, laki-laki kuat ya tiba-tiba nangis di pojok kamar. Kenapa, Bro? Ya, saya barusan diputusin gitu ya. Nangis, Masya Allah, nangis gitu ya. Wah, gitu aja nangis lo, Bro, gitu ya. Oh, lu nggak ngerti perasaan gue sih, nggak pernah ngerasain gini. Oh, sakit, Bro. Ini masa perasaan gitu ya. Padahal laki-laki gitu ya. Nah, sehingga memang solusi terbaik nikah. Nikah ya, sudah terlanjur berzina, pacaran nikah. Ini solusi terbaik sudah dengan bersama-sama bertobat. Ya, bertobat. Kita lihat dulu berzinanya bagaimana. Karena hukum asalnya menikahi pezina itu nggak boleh. Tapi kalau sama-sama bertobat dengan menikah, ya ini mudahan menjadi solusi paling baik dan menjadi menjadi penghapus yang sebelumnya, diambil yang halal begitu ya. Sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, lam yuro lil mutahabbaini mitlun nikah. Solusi paling baik bagi orang yang sudah uh, yang saling mencintai adalah menikah begitu. Baik Ustadz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mengetahui bahwa kita siap menikah Ustadz dan bukan hanya sekedar ingin semata? Ya, bagaimana cara tahu kita sudah siap menikah? Yang pertama, ya sebenarnya yang paling tahu diri kita sendiri begitu. Jadi sebenarnya yang paling tahu diri kita sendiri. Ini yang paling pertama. Kenapa? Ya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, balil insanu ala nafsihi basirah. Sebenarnya manusia itu
ala nafsihi basirah, terhadap dirinya dia paling tahu. Paling tahu sebenarnya. Dia tahu dia siap apa enggak. Ya hanya saja terkadang ya tertutup dengan perasaan, tertutup dengan ini dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia yang paling tahu sudah siap apa enggak gitu. Kemudian yang kedua ya, cara tahu sudah siap menikah apa enggak ya kita minta tanya pendapat, enggak ada salahnya. Tanya sama ustadz, tanya senior, tanya sama teman-teman, kira-kira menurut lu, gue ini udah pantas nikah apa enggak gitu ya. Ya, janganlah, lu itu masih kayak anak kecil, childish gitu. Ya, belum dewasa, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ini ya, dikit-dikit mewek gitu ya. Jangan gitu ya. Berarti jangan gitu ya ketika orang banyak gitu ya. Dan tidak ada salahnya minta pendapat orang tua. Tanya aja, saya sudah cocok belum gitu dan sebagainya. Ya, mungkin demikian insya Allah. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, saya pernah memberi harapan kepada seorang untuk menikahinya setelah lulus, tapi sekarang ada seorang yang menurut saya lebih baik agamanya. Bagaimana Ustadz? Pernah memberi harapan seseorang untuk menikahi gitu ya setelah lulus. Tapi apa diulang tadi belum? Coba diulang, kecepatan dihapusnya. Menikah Ustadz, namun ketemu lagi Ustadz, maksudnya tertarik lagi dengan wanita lain gitu Ustadz, itu bagaimana? Padahal Nah, sudah tadi ngetek gitu istilahnya. iya. Nah, ini memang perlu dihindari yang seperti ini ya, Masya Allah. Ya, saya juga punya tulisan terkait ini ya. Dan di buku Terlanjur Cinta tuh ada ya, buku Terlanjur Cinta ya. Jadi namanya membooking ahwat begitu ya. Membooking ahwat. Jadi ahwat di booking gitu ya. Dan ahwat jangan mau begitu ya. Menjanjikan begitu ya. Apalagi menjanjikannya masih lama. Ya, kasusnya misalnya baru semester 2 udah saling cinta begitu. Yang ada ikhwannya cinta juga ya, dan ikhwannya pun nggak mau kehilangan sang ahwat, langsung dia booking gitu ya, menjanjikan dengan janji yang ya secara apa namanya, secara syariat, secara adab ini kurang bagus ya. Ya ukhti, saya sudah terlanjur jatuh cinta dengan ukhti saya, apa namanya, saya sudah tertarik ya, sepertinya ukhti ini calon ibunya anak-anak yang terbaik begitu ya. Saya berjanji akan menikahi ukhti nanti 4 tahun lagi setelah saya lulus dan kerja. Masya Allah ya. Ini mau nikahin orang atau mau nyicil motor gitu ya. Mau nyicil motor yang 4 tahun lagi dinikahin. Kalau seperti ini para ahwat jangan mau. Ya, menjanjikan menikah setelah kuliah itu jangan seperti ini. Kenapa? Karena pertama kalau kita bicarakan secara fikih sebenarnya boleh-boleh aja sebenarnya. Boleh secara fikih. Tetapi kalau kita melihat secara fakta di lapangan, yang pertama saya tidak anjurkan. Kenapa? Karena perjalanan 4 tahun jauh ya, dan hati berpaling. 4 tahun tersebut sudah janji dan akhwatnya pun sudah menolak banyak ikhwan-ikhwan ya. Banyak ikhwan yang ngelamar dia tolak-tolak semuanya, tolak. Ini ada akhwan yang mau ada ikhwan yang mau ngelamar saya nanti setelah lulus. Dan akhwatnya pun nolak-nolak gitu. Nolak-nolak. Ternyata setelah nunggu 4 tahun ikhwannya berpaling dengan akhwat yang lain. Kenapa? Karena yang namanya hati itu berbolak-balik. Ya, dalam bahasa Arab kolbun disebut dengan yusamma kolbun, yusamma kolban li'annahu yang kolib, karena dia berbolak-balik kolbun. Ya, makanya jangan mau begitu ya. Nah, jadi kalau Ikhwan pernah menjanjikan akan menikahi awat, tepati janji dong. Ya, tepati janji, jangan berpaling begitu, tanggung jawab begitu ya. Ya, kalau enggak ya jangan, lebih baik enggak usah begitu ya. Ya lebih baik enggak usah, dan ahwat juga jangan ini sebagai kalau memang sudah pernah janji, ya kalau udah pernah janji tepati begitu ya. Dan untuk kedepannya ya dan mudah-mudahan ketika dia sudah menepati yang bertanya ini menjadi hal yang diridhoi oleh kedua pihak, dan untuk kedepannya nanti jangan ada seperti ini lagi. Dan yang lain ke ahwat juga jangan mau ya begitu ya, jangan mau. Oke. Baik Ustadz, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah dosa berdoa spesifik nama supaya berjodoh Ustadz? Ya. Ya, apakah boleh berdoa ya spesifik nama supaya berjodoh? Jawabannya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Ya misalnya semoga fulanah menjadi jodohku ya Allah gitu ya. Itu boleh-boleh aja, secara hukum boleh ya. Dia apa namanya, ini kalau berbicara hukum ya boleh.
Ya Allah, semoga fulanah menjadi jodohku ya Allah. Ya, kalau memang dia bukan jodohku, tolong jodohkan ya Allah. Ini maksa banget doanya. Ya, kalau memang dia bukan jodohku ya Allah, binasakan gitu ya. Jangan ya. Jadi boleh ya, kalau secara fikih boleh-boleh aja berdoa dengan spesifik. Tetapi kalau mau ingin lebih baik, kita berdoa dengan menggantungkan kepada ilmu Allah. Ini dalam fikih doa istikharah. Ya, fikih doa istikharah. Jadi kalau mau yang lebih baik, dan saya sarankan yang ini, yaitu kita berdoa dengan menggantungkan dengan ilmu Allah. Contoh teksnya, ya Allah, sekiranya fulanah itu jodoh terbaikku, maka jodohkanlah ya. Dan sekiranya itu bukan jodoh terbaikku dan membuat aku jauh dari engkau, maka jauhkanlah, seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Jadi menggantungkan kepada Allah gitu ya. Doanya digantungkan pada ilmu Allah. Kalau sekiranya dia ini yang terbaik, in kana hada khairun li faqdirli itu ya. Seperti itu kan, apabila ini baik untuk aku maka takdirkan untukku. In kana hada syarrun li ya fa'abid anni, jauhkan dariku. Kalau jelek ya. Seperti itulah doanya. Ini yang lebih saya sarankan ya. Dan yang kedua juga supaya nggak terlalu kecewa ya. Ternyata sudah berdoa kepada Allah, bangun sepertiga malam gitu ya, doa terus menyebutkan nama dia dalam doanya, ternyata dia bersanding dengan orang yang lain. Waduh, ini bisa stres ini langsung ya, bisa kapok berdoa kepada Allah. Jadi lebih baik begitu ya, berdoa supaya nggak putus asa juga. Jadi saya sarankan lebih baik berdoa dengan menggantungkan ilmu kepada Allah, karena belum tentu yang disebut itu jodoh dia, dan belum tentu yang terbaik juga. Ya, seperti, tapi doanya yang bagus ya, doanya yang bagus. Yang seperti tadi, jangan sampai doanya dia main-main ya. Sebagian orang ada yang main-main, ya Allah, kalau memang dia jodohku, yang terbaik jodohkanlah. Kalau memang bukan jodohku, tetap jodohkan ya Allah. Ini maksa banget. Ya oke, lanjutkan ya. Oke, silakan insyaallah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada yang menemui orang tua kita dan meminta kita, tetapi kita masih belum cukup ilmu tentang pernikahan Ustadz? Ya, bagaimana kalau ada yang menemui orang tua meminta kita? Boleh-boleh aja, terserah begitu ya. Terserah aja begitu. Apa namanya? Kalau datang ke orang tua begitu ya. Nah, masalahnya sekarang ya orang tua kan nggak bisa maksa anak begitu. Ya, tidak bisa memaksa anak tersebut ya, bahkan harus izin dulu ya, izinnya. Dan izinnya perempuan, kalau gadis ya kaifa idnuha antaskut. Ya, izinnya perempuannya diam ketika ditanya begitu ya, mau nikah nggak sama ini, dia malu-malu jawab, nggak jawab-jawab berarti iya, berarti itu malunya gadis. Jadi boleh-boleh aja datang ke rumah orang tua, nggak masalah, tapi tentunya orang tua nanti kan akan bertanya, ya kamu mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak usah. Jadi intinya nikah itu nggak boleh dipaksakan, antarodin, saling ridho, ya saling ridho satu sama lain, seperti itu ya. Mungkin demikian. Kalau memang belum siap nikah, bilang aja jangan, belum siap ya, belum siap. Atau memang jadi anu ya, jadi apa namanya, jadi alasan yang karena yang datang ngelamar itu saya nggak mau gitu. Ya udah, terus terang aja. Tapi kalau yang belum siap nikah tapi yang datang ngelamar top gitu ya, ganteng, ikhwan gitu ya, IP-nya 4, kemudian dia suaranya jadi imam ya, cocok jadi imam ya, punya bisnis yang banyak dan sebagainya ya. Nah, itu pasti diterima langsung begitu ya. Walau alam ya. Oke, demikian insyaallah ya. Ya, terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ustadz, apakah menunda kehamilan istri saat sudah menikah, saat kuliah Ustadz, itu baiknya gimana Ustadz? Iya, menunda kehamilan istri nikah, jawabannya boleh. Jawabannya boleh, karena ini termasuk hukumnya, termasuk menunda kehamilan yang dibolehkan, dan ini termasuk dalam istilahnya tanzimun nasl ya, mengatur kelahiran dengan uzur syar'i, dan salah satunya adalah menuntut ilmu. Seperti ini suatu hal yang diperbolehkan, tentunya dengan keridoan kedua belah pihak pasangan. Insyaallah boleh, insyaallah ya. Baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustadz, bagaimana jika suami ingin punya anak setelah menikah, sedangkan orang tua saya menyuruh untuk menunda kehamilan karena saya masih semester 7? Ya, oke. Eh
Jawabnya, suami ingin punya anak, orang tua menyuruh menunda kehamilan karena masih semester 7. Jawabannya kalau kita berbicara skala prioritas, ini kita berbicara skala prioritas ya, tentunya suami lebih berhak ditaati. Ya, ini kalau kita berbicara skala prioritas. Suami lebih berhak ditaati daripada orang tua. Ya, tetapi ingat ya, ini bukan untuk dipertentangkan, tetapi skala prioritas. Sehingga kalau pertanyaan ini, ya kalau mau mana yang dimenangkan tentu keinginan suami. Ya, keinginan suami dan bahkan ini termasuk dalam hadis ya idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha eh, eh, qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati sya'at ya atau kama qala Rasulullah SAW maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja kalau mentaati suaminya. Ya, tetapi itu skala prioritas ya, tentunya suami yang tetap diikuti. Nah, tetapi dalam hal ini bukan untuk dipertentangkan. Masih ada ruang untuk diskusi dengan orang tua. Mungkin suami bisa meyakinkan orang tua, iya nanti hamil masih bisa kok kuliah ya. Nanti saya antar langsung, saya iniin langsung dan sebagainya gitu ya. Dan terbukti banyak kok orang kerja masih bisa begitu ya. Masih bisa nanti saya bantu kuliahnya, saya bantu ininya, saya hubungi teman-temannya. Jadi insya Allah bisa dan saya punya beberapa teman ya perempuan hamil ketika kuliah masih bisa lulus tepat waktu walaupun ya cuma beda-beda 2 bulan 3 bulan tapi masih bisa bisa lulus begitu ya. Oke. Ya mungkin insya Allah demikian ya. Ya, baik Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana dengan mahasiswa kedokteran yang sedang koas Ustadz? Apa saran Ustadz terutama ingin langsung poligami? Ya Allah, ya Masya Allah gitu ya. Mahasiswa kedokteran sedang koas, terutama yang ingin poligami, Masya Allah ya. Eh, ini pembahasan berat nih poligami nih gitu ya. Ya, jadi hukumnya ya kalau memang mampu silahkan begitu. Kalau mampu memang silahkan, ya, silahkan aja. Ya, dan ingat ya kalau dia poligami tentu baahnya tambah lagi ya. Artinya kemampuan menafkahi harus ada begitu ya. Jadi ya boleh-boleh aja begitu. Mengenai sarannya apa? Waduh maaf ya, saya belum bisa kasih saran karena saya aja belum poligami gitu. Bukan praktisi ya. Nanti tanya kepada ahlinya deh gitu ya tentang hal ini. Cuma saya kasih masukan aja begitu ya. Jadi poligami juga sama seperti nikah ya, butuh butuh pertimbangan yang sangat matang ya. Terlebih poligami ya lebih matang lagi pertimbangannya. Apalagi ini masih koas langsung pengen poligami. Waduh, mantap nih. Ya niatnya bagus. Apabila niatnya bagus, niatnya ikhlas, semoga dimudahkan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sarana untuk membantu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah ya demikian ya. Ya Ustadz, terima kasih. Selanjutnya Ustadz, maaf Ustadz apabila sudah terlanjur cinta dan ingin segera menikah, tapi orang tua menginginkan mapan terlebih dahulu. Bagaimana Ustadz? Tidak dijelaskan batasan mapannya itu seperti apa. Iya baik ya, terkait dengan mapan gitu ya, orang tua di zaman sekarang ya, kacamatanya mapan itu ya memang belum jelas ya, tapi minimal mapan itu maksudnya adalah sudah punya pekerjaan biasanya. Sudah punya pekerjaan tetap dengan gaji yang stabil, itu biasanya mapan gitu. Atau biasa juga mapan sudah bisa beli mobil atau rumah gitulah ya. Seperti itu definisi mapannya orang awam gitu. Mapannya orang awam atau mapannya non muslim ya yang dia nggak tahu agama gitu, seperti itu. Karena saya punya teman non muslim ya, saya punya teman non muslim dia bilang begitu ya, saya baru bisa nikah nanti kalau saya punya rumah sama mobil dulu baru saya bisa nikah katanya. Oh gitu ya, kasihan banget dalam hati gitu ya. Padahal saya pun nikah setelah koas ya alhamdulillah sekarang udah punya rumah sendiri, udah punya mobil, nggak nyicil lagi alhamdulillah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau orang tua pengen mapan dulu ya dijelaskan aja dan dijelaskan dengan baik ya, musyawarah yang baik dengan orang tua begitu. Ya, bahwasanya ya justru kalau menikah inilah proses menuju mapan. Coba ingat dulu bapak ibu, bapak sama ibu dulu
Mapan dulu atau nikah gitu ya? Udah punya rumah belum baru nikah? Enggak kan? Nah, itu kan sama berarti saya juga begitu. Jadi biasanya orang tua yang begitu tuh diingatkan saja dulu. Dulu dia begitu juga begitu ya. Begitu juga sama. Jadi tinggal musyawarah yang baik aja lah. Nggak mesti harus mapan sama sekali ya. Intinya yang sudah saya sampaikan di awal ya. Apa ya, mental yang kuat, kemudian juga dan jangan lupa juga qanaah. Ya qanaah. Jadi banyak nih, ya banyak yang pengen nikah muda tapi nggak berhias dengan qanaah. Pengennya langsung punya mobil, punya rumah, akhirnya ngutang sana ngutang sini. Ya, nikah muda, yang namanya nikah muda ya masih membangun, masih apa qanaah begitu. Ya hidup sederhana dulu. Ya mungkin demikian insya Allah ya. Punten Ustadz, untuk waktunya 3 menit lagi Iya, kira-kira mungkin kita mohon maaf ya, mungkin satu pertanyaan lagi ini mohon maaf sekali ya, pertanyaan. karena saya di sini sudah 10:30 ya. Memang waktunya nggak cukup, nggak cocok gitu ya. Oke, satu lagi ya, mohon maaf ya. Baik Ustadz. Kapan-kapan Ustadz, deh kita apa lanjutnya yang, ya. Oke. iya, baik Ustadz. Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh seorang akhwat apabila ada beberapa orang ikhwan yang siap menunggu sampai akhwat itu selesai kuliah nanti? Masya Allah gitu ya. Ini akhwatnya ngetop banget nih ya. Banyak yang ngincer nih ini ya, akhwat ini apa namanya, high quality jomblo deng ya, akhwatnya ngetop ya. Banyak ikhwan yang siap menunggu sampai kuliah nanti. Masya Allah ya, akhwatnya barakallahu fiq ya, akhwatnya bagus berarti ya. Berarti akhwatnya bagus ya. Ya, ini banyak yang menunggu. Jawabannya adalah berarti ya akhwatnya justru gampang ya, tinggal memilih mana yang paling bagus ya, tinggal dipilih aja. Ya, mana yang dari akhwat tersebut yang paling bagus akhlak dan agamanya dan paling sesuai dengan mungkin dengan psikologinya, dengan sifatnya dan yang paling menenangkan serta jangan lupa dia tinggal istikharah. Ya jadinya intinya akhwatnya itu ya ikhwan siap menunggu nih gimana? Jangan-jangan pengen booking begitu ya. Jangan kalau di booking jangan mau ya. Jangan mau kalau pengen cuma sekedar di booking ya. Jadi cari yang serius. Kalau ada yang serius mau nikah segera itu yang dicari. Jadi intinya jangan menggantung deh gitu aja ya. Jangan mau digantung malah nanti akhwatnya pusing ya. Ikhwannya chatting, ikhwan A chatting, ikhwan B chatting, pusing nanti nggak fokus kuliah, nggak fokus belajar agama, malah diganggu sama ikhwan-ikhwan. Diblok aja deh gitu ya. Mungkin demikian insya Allah ya. Demikian. Terima kasih Ustadz atas pemberian materi dan tanya jawabnya. Jazakallah khair. Baik teman-teman semua, dengan pertanyaan terakhir tadi mengakhiri sesi tanya jawab pada malam hari ini.